Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Rekan mahasiswa sekalian, pengambil mata kuliah Mekanika Rekayasa, menggambar rekayasa. Kita lanjutkan eh, praktik mengerjakan tugas manual ke dalam aplikasi AutoCAD. Kira kita buka screen buat tugasnya sebagai berikut. Kita akan menggambar bentuk seperti ini. Ini bisa roda, ini bisa diartikan kemudi. Pokoknya intinya keterampilan membuat lingkaran, kemudian membagi sudut, penguasaan sudut ya, terus menumpulkan sudut. Itu menumpulkan sudut, membuat pekerjaan smooth ya. Nah, di sini nih. Mestinya kan garis lurusnya akan menumpuk seperti siku pada lingkaran yang terdekat ini, lalu dihaluskan. Jika ini adalah sebuah roda, maka ini kita anggap saja pelek ya, pelek berbintang 4 dengan penumpulan sudut. Nah, di sini ada pekerjaan yang berulang. Pertama, em, thank you. Pertama adalah bentuk pelek ini. Ini adalah simetris dan karena dia simetris cukup dikerjakan satu, kemudian dibolak-balik lah ya, atau nanti dalam fungsi mirror atau pencerminan, sehingga dapat kanan, dapat pula kirinya. Nah, dalam arah ke atas ini tinggal di copy putar akan dapat pula samping kirinya, diputar lagi dapat bawahnya dan putar lagi dapat bagian kanannya. Jadi kalau kita melakukan manual, kita melakukan pengulangan kerja sebanyak berapa? 1, 2, 8 kali ya, untuk hal yang sama. Tetapi dengan bantuan software kita bisa melaksanakannya, menggambar 1 kali saja dan menyelesaikan eh, tipe-tipe pengulangan gambar. Baik, kita lihat awal langkahnya ada 6, 3 lingkaran dalam dan 3 lingkaran luar. Lingkaran dalam 70, 82, dan 87. Dan ini lingkaran luar ya, sorry. Lingkaran dalam 16, 18, dan 20. Kemudian luarnya dari sini ke sini 70, dari sini ke sini 82, dan dari sini ke paling luar adalah 87. Kita lihat ke AutoCAD-nya. Saya hapus dulu. Pertama tadi 16, kita ambil perintah lingkaran, karena ada berbagai macam ya, ada 6 cara menggambar lingkaran, kita pilih yang center radius. 16 lagi, pusatnya di sini, klik, bawa ke kanan, 18, sekali lagi, dan 20. Ini lingkaran dalamnya. Kemudian lingkaran luar tadi 70, 82, 87. 70,
dua dan 87. Bentar. Terus, eh, nah, velg itu kata kuncinya adalah eh, 12 derajat ya, yaitu simpangan dari posisi tegak garisnya. Kemudian, ya oke. Yang ini kita copy, memutar 12 derajat. Rotate, kemudian kita klik sumbu putarnya, kemudian ketik ketik C, enter sebagai tanda copy itu ya, mutarnya sebelum copy maksudnya. Lalu, oh ada yang salah, saya ulangi ya. Klik barang yang mau diputar, copy, kemudian klik icon rotate, kemudian ketik di mana sumbu putarnya ya. Ini sumbu putarnya, titik putarnya atau base point, kemudian ketik C, enter. Lalu, oh ini harus kita matikan dulu ortonya. Nah, dia bisa bergerak. Gerakan ke putar kiri ya, putar kiri. Sembarang, kemudian ketik 12. 12 itu maksudnya 12 derajat. Enter. Nah, pada saat yang sama kita juga perlu garis semisal ini ke arah sebelah eh, kanan. Kalau sebelah kanan, kita klik ini, sumbu tegaknya, kemudian rotate lagi, kemudian ketik, klik ya, klik base point-nya atau titik putar. Nah, sudah siap, tapi kita ketik lagi C, bahwa pemutaran itu disertai dengan mengcopy. C, C, enter, kemudian besarnya 12 derajat. Tetapi karena ke kanan dia nilainya negatif, min 12, enter. Nah, ini sini. Lalu, dalam manual, eh, kita membuat lingkaran kecil ya, lingkaran biasa di sini. Ini pusatnya, kemudian disentuhkan ke bidang perpotongan sini. Lalu menggaris ini. Nah, perpotongan yang ini dan yang ini, nah, di enter. Lalu dari tengah-tengah ini garis bantu ya. Kemudian yang ini juga garis bantu nanti. Nah, dari tengah garis miring ini, klik midpoint, terus dapatkan ke sini. Dapatkan ke sini. Kalau ke sini, maka daerah sini nggak kena. Nah, lihat ya. Nah, untuk lingkaran itu nggak kena. Nah, ya jadi pilihannya adalah ke sini. Walaupun di sebelah sini ada lebihannya nanti. Nah, itu ya, ada lebihannya. Nah, apa kita terus saja. Lihat di situ tertulis perpendikular aktif ya. Maksudnya eh, lingkaran kecil yang baru ini akan menyentuh satu titik saja di bidang apa garis lengkung lingkaran besar ini, dan di situ terjadi perpotongan persinggungan ya, singgungan satu titik saja.
Coba klik bersinggungan dengan ini. Nah, kalau di sini dia melewati dari garis lurus ini. Nah, jadi secara manual ada kelemahan nih. Nah, di sini kegagalan gambarnya. Baik, eh, nilai yang tercipta ini kita cek dengan apa ya? Dengan pengukuran. Kita mau cari dengan ini tipe ukuran aligned nih. Kita bisa mengukur. Bukan ini ya, sorry. Kita mengukur radius ya yang ini pilih. Berapakah radiusnya? Ternyata 7,66 radiusnya. Nah, AutoCAD bisa membantu kita menggambar lebih rapi, lebih presisi dengan fungsi ini ya, tan radius. Maksudnya, icon ini memerintahkan komputer untuk hmm, membuat lingkaran yang mengenai ini, satu ya. Kemudian mengenai ini, dua. Terus radiusnya adalah 7,66 enter. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah eh, lingkaran yang terbentuk, dia mengenai lingkaran besar ini hanya satu titik, yaitu bersinggungannya. Dan mengenai garis lurus ini juga hanya pada satu titik, yaitu bersinggungan saja. Jadi tidak ada yang melewati sebagaimana lingkaran pertama tadi yang menginginkan melewati. Nah, kalau kita mengerjakan secara manual, ini kita jalan ya. Nah, kita ganti dengan yang presisi ini. Hanya saja nilai tadi yang ini kita butuhkan untuk mendapatkan berapa radiusnya. Nah, itu saja ya. Radiusnya tadi didapatkan 7,6 ini. Lalu kita perbaiki. Baik, selanjutnya garis bantu kita bisa hilangkan garis bantu tadi ya. Lalu ini sisa ini. Nah, yang kita butuhkan hanya di bagian sini dan sini untuk menempelkan sudut yang ini. Karena itu, kita akan potong lingkaran ini dengan alat potong ini dan alat potong ini. Garis ini dijadikan alat potong. Diklik keduanya, kemudian klik trim, lalu klik eh, ke kiri ya, klik kiri bagian lingkaran yang mau dipotong. Nah, sudah hilang. Kemudian sisanya yang ini saja. Nah, nilai ini kita mau pasang di sebelah sini kan. Nah, karena itu, karena dia sama, simetris, kita bisa memakai menu mirror ya, atau dicerminkan. Mirror, klik ke atas, kemudian eh, bawah sini ya. Maksudnya sumbu-sumbu cerminnya di situ. Klik, eh, sudah selesai. Nah, terdapatlah duplikasi gambar lengkung penumpulan ya dengan arah bertolak belakang atau seperti bayangannya lah terbalik. Nah, penumpulan bagian atas sudah, kemudian ini kita bisa potong ya. Ini ada garis yang kelebihan. Trim, potong. Ini juga potong. Oke. Lalu nah kita ingin menumpulkan sini lagi potongan ini. Ini kan sudut tajamnya. Nah, kita akan tumpulkan, membuat menjadi smooth dengan
Maka kita buka dulu bootnya bagian dalam sekarang ya. Oke. Nah, di bagian dalam ini dia meminta hmm, kita membuat garis tadi juga 12 derajat ya. Oke, kita klik dulu yang akan kita duplikasikan, klik rotate. Kemudian di sini titik putarnya, klik, lalu eh, kita ketik C sebagai tanda kita mengkopinya, lalu besarannya adalah 12 derajat seperti tadi, tapi karena dia ke kanan maka eh, nilainya negatif, minus 12 ketik, lalu enter. Nah, ini eh, garis bantu, garis bantu ini ya. Lalu dari sini kita buat lagi eh, lingkaran biasa. Karena ini tantan radius saja, kita ganti menunya ke yang paling atas ini, center radius, yaitu lingkaran dengan radius 25. Ketik 25, enter. Nah, kemudian dari sini buat lingkaran lagi di sini ya. Ke sini pilihannya atau ke sini. Nah, kalau yang ke bawah ini maka bagian samping sini nggak sampai nih tadi ya. Situ nggak sampai. Nah, maka pilihannya ke sini, walaupun bagian bawahnya melewati. Nggak apa-apa. Pilihannya ke titik singgung ini. Oke, klik. Nah, lalu garis bantu ini sudah bisa dibuang. Sudah, ya sudah bisa dibuang. Kemudian ini juga sudah dibuang. Sisa kita nggak cuma ini mengambil ini saja ya dari sini ke sini sebagai penumpulan. Hanya saja tadi ada cacat gambar, yaitu bagian yang melewati. Harusnya tidak, dia hanya bersinggungan, tidak boleh memotong. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita ketahui dulu radiusnya berapa. Ini pilih radius. Oh, radiusnya 5,23 ya. Nah, kita pilih menu lingkaran, tapi yang di ini tanpa radius. Klik, kemudian kita pilih garis pertama, ini sebagai pembatasnya, ini garis singgung yang kedua, dan nilainya tadi 5,2 enter. Nah, benar kan? Ini 523 yang nggak apa. Saya ulangi, harusnya 523. Eh, Pilih tantan radius, kemudian ini pembatas pertama, ini pembatas kedua, dan radiusnya 5,23 enter. Nah, ini lingkaran baru, dia hanya menyentuh di satu titik saja bersinggungan, dan di garis juga bersinggungan saja. Sudah benar, kemudian ini bisa, yang salah tadi kita buang, jalan. Oke, nah setelah itu kita potong ya, kan perlunya cuma segini saja. Kita potong, ini pembatasnya.
klik yang kedua tadi, kemudian trim, lalu klik yang dipotong yang mana, yang sini. Klik kiri. Nah, sisa yang ini. Ini yang kita pakai sebagai penumpulannya. Baik, itu sudah aktif, kita langsung klik mirrornya, klik dari eh, sumbu sumbu cerminnya ya, atas dan bawah, klik. Nah, itu sudah muncul. Apakah hapus eh, apa garis aslinya ya yang di copy? Enggak, klik no. Enter, selesai eksekusi. Nah, didapatkanlah sudah penumpulan yang bertolak belakang. Lalu kita pakai ini untuk memotong kelebihan garis palak ini. Nah, klik keduanya, kemudian trim, potong, potong. Nah, sudah didapatkan satu eh, pelek ya, satu apa namanya ini, kaki pelek atau gimana. Kita blok keduanya untuk dikopikan, masih ada tiga kaki yang lain ke kanan dan ke kiri dan ke bawah. Untuk yang ke bawah kita bisa dengan mirror ya. Ini sumbu cerminnya dari sini ke sini. Kalau kita mirror bentuk, terus untuk ke kanan dan ke kirinya kita pakai sumbu putar, rotate. Nah, titik putarnya di sini. Kemudian kita, kalau ini kan putarnya posisi aslinya hilang karena berpindah. Kita ingin posisi aslinya tetap ada, maka ketik C, dia hanya mengcopy. Nah, aslinya tetap ada, kemudian hasil kopinya bawalah ke sini. Klik di titik yang kita yakini menghasilkan apa namanya duplikasi yang siku. Tetapi kalau ingin lebih akurat, kita ketik saja, misalnya itu adalah perputaran 180 derajat. Ya, 180, enter. Bukan ya. 90 derajat kayaknya. Kita blok dulu sekali. Ya, terus rotate. Ini sumbu putarnya. Terus ketik C, enter. Lalu ini 90 ya. Enter. Nah, benar. Nah, terbentuklah apa namanya? Velg ya, bentuk velg seperti ini. Kalau mau dihapus sumbu utamanya juga boleh, sisa begitu. Kalau tidak juga tidak mengapa. Nah, demikian kawan-kawan sekalian untuk tugas yang nomor 5 bagian satu ini ya, 5.1. Eh, Silakan dicoba, diulang-ulang. Bentuk-bentuk penumpulan sudut ini biasanya di teknik sipil kita perlukan pada saat menggambar apa namanya geometrik jalan raya ya, misalnya di persimpangan. Nah, di simpangan itu pengendara kan tidak bisa menikung secara siku, dia harus ada lengkung peralihan. Nah, lengkung-lengkung itu diperhalus dengan teknik-teknik menggambar seperti tadi. Atau bentuk-bentuk sudut yang terbentuk dari profil baja, misalnya profil I, maka di bagian ketiaknya itu ditumpulkan. Berapa penumpulannya?
Itu tergantung spesifikasi yang ada di tabel baja biasanya ya, bisa dilihat. Dan eh, ini gambar-gambar ini hanyalah gambar eh, atau teknik dasar yang nantinya Anda kembangkan sendiri sesuai dengan kebidangan kita di teknik sipil. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Eh, Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa.